Malam hari ini saya diminta oleh sahabat saya, Coach Hardy, untuk sharing ya Bapak Ibu. Jadi kita bukan mengajari nih, saya hanya menyampaikan apa yang sedang saya coba bangun ya di bisnis ini. Jadi hari ini kita ingin bercerita saja ya Bapak Ibu ya, untuk malam ini sebatas berbagi bagaimana kemarin kita mencoba menggunakan teknologi AI ini untuk mengakselerasi. Bisa kita identifikasi dulu gitu kan, kenapa kemarin itu kita mengeluarkan ide ini gitu kan. Nah, mungkin saya bisa sharingkan slide ya, Coach. Ya, boleh boleh silakan. Oke ya. Masuk gak ya? Udah terlihat belum? Oke, siap. Oke ya. Nah, ini kita kasih tema untuk malam ini, era baru di bisnis network gitu ya. Di bisnis networking kita kenapa disebut era baru, karena kita ingin yang mendengar tentang AI ya, kemudian digital marketing dan sebagainya. Tapi bagaimana pemanfaatan teknologi ini di bisnis kita, itu kan yang penting Bapak Ibu ya. Banyak orang yang memanfaatkan digital marketing untuk kepentingan bisnisnya. Kemudian juga ada yang memang ini ditambah dengan teknologi terbaru, yaitu artificial intelligence atau AI Bapak Ibu ya. Jadi kecerdasan buatan yang beberapa tahun ke belakang ini sudah mulai banyak dimanfaatkan orang ya gitu. Nah, di slide berikutnya saya jelaskan dulu sedikit latar belakang ya, Bapak Ibu, bahwa kenapa kemudian bisa bertemu dengan coach juga di apa di bisnis ini. Jadi refleksi ke belakang nih, ketika saya di pengalaman saya sebelumnya, kebetulan saya dulu 4 tahun pernah di asuransi jiwa ya. Kemudian waktu itu pertama kali perusahaan itu baru datang, saya masuk. Kemudian kebetulan saya masuk di sebuah agensi yang door to door sistemnya gitu. Jadi kita sistemnya rekrut pakai, jadi merekrut agent yang juga sekaligus Jadi agent itu tidak jualan konsepnya, tapi dia sendiri harus jadi nasabah. Saya coba bangun, memang sempet apa ada berhasil ya, karena memang pertama si perusahaannya juga supportnya bagus, masuk ke unit manager waktu itu. Nah, ketika akan masuk ke senior unit manager, di bawah saya sudah ada 3 unit manager, tetapi persistensi saya nggak nyampe. Persistensi itu jadi tingkat tingkat apa namanya, polis yang hidup. Jadi lebih banyak yang mati daripada yang hidup gitu ya. Banyak agen-agen yang kolap, tidak bisa ikut menduplikasi sistem yang kita buat gitu. Jadi pada industrinya sudah bagus gitu, kita masuk di industri keuangan yang langsung ke pusat keuangannya gitu kan. Perusahaannya juga jadi nomor satu, nomor top 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 lah gitu. Mungkin Bapak Ibu 10 tahun ke belakang masih mendengar ya, prudensial ya, kita sebut aja lah gitu. Nah, memang secara secara support dia bagus gitu kan untuk mengedukasi kita, sehingga saya banyak belajar bisnis di situ. Jadi kayak kita kayak sekolah bisnis lah gitu. Tapi ternyata saya gagal juga di situ, padahal sistemnya sudah bagus banget gitu kan. Karena mungkin kendala-kendala di lapangan yang sering saya temuin gitu. Saya ini termasuk orang yang pemalas Bapak Ibu, terus terang aja. Artinya pemalas di sini, saya tuh nggak suka sesuatu yang susah. Jadi saya selalu berpikir gimana ya supaya jadi mudah gitu. Jadi kalau ada yang saya ketemu, misalkan mau prospek nih gitu kan, tapi males ya harus ketok-ketok orang, gimana ya caranya supaya kita nggak, orang itu datang yang meminta ke kita gitu. Nah seperti itu contohnya. Jadi saya buat sistem sehingga orang tidak apa namanya,
Sehingga saya tidak kesulitan di lapangan gitu. Nah, akhirnya saya masuk ke dunia properti gitu kan. Kebetulan saya dapat modal sedikit, saya kembangkan, bikin beberapa klaster-klaster di Depok juga pernah, di Bintaro pernah, cuma memang kecil-kecilan, hanya 4 rumah, 10 rumah, paling banyak 20 rumah gitu ya. Omsetnya juga nggak besar-besar amat. Nah, dari situ sempat stagnan juga karena yang memasarkan klaster rumah perumahan saya itu hanya marketing orang lain yang saya sendiri nggak paham cara masarinnya gitu ya. Akhirnya dari situ saya dan perumahan saya tanpa ketemu konsumen gitu. Pelan-pelan saya ikut pelatihan dari mulai yang gratisan sampai yang sehari ada yang bayar waktu itu 12 juta saya ikut penasaran. Tapi isinya sebetulnya sama-sama aja, cuma mungkin PD-nya jadi beda ya Bapak Ibu gitu. Oh ternyata yang gratisan dengan yang berbayar sih sebetulnya mindsetnya sama, konsepnya sama gitu. Tapi membuat kita jadi pede gitu ya. Nah akhirnya saya coba bikin perumahan di Sukabumi. Waktu itu saya dapat 1,5 hektar, saya bikin jadi 100 kapling, belum ke perumahan, tapi izinnya izin perumahan. Saya nggak menyewa agensi marketing, saya coba pasarkan pakai app gitu. Jadi kita bayar Facebook, kemudian interestnya lagi sedang cari rumah gitu. 100 kapling Bapak Ibu. Padahal saya apa namanya? Sekarang masih proses dalam tahap pemecahan sertifikat dan sebagainya. Tapi itu saya lepas juga, tinggal membagikan sertifikatnya aja terakhir gitu ya. Nah, dari situ saya juga jadi nganggur Bapak Ibu. Akhirnya saya coba ke Bali kemarin sempat kawan, bantuin kawan ada yang minta dibikin medsos. Kemudian saya bikin materi-materi ringan aja sih gitu. Ternyata bisa sampai 120.000 follower gitu dalam waktu sekitar 6 bulan gitu. Bahkan ada yang view-nya nyampe 5 juta view. Dengan isinya sih sebetulnya nggak relate apa ya. Dari sisi editing nggak bagus-bagus amat gitu. Itu video-video tambalan lah ya gitu. Dari situ saya punya pengalaman. Oh, ini kalau saya bisnis, kalau ketemu bisnis yang bisa memanfaatkan teknologi ini kayaknya enak ya gitu. Nah gitu akhirnya ada beberapa kawan yang menawarkan multi level dan sebagainya. Tapi saya lebih cenderung suka karena produknya sebetulnya terjun di multi level ini. Saya keluarga itu saya kalau lagi foto nih misalkan ini saya anak pertama yang lain sudah hampir setengah abad nih gitu. Itu saya rasakan karena sering mengkonsumsi suplemen-suplemen yang bagus gitu. Jadi itu saya paksakan tuh gitu karena saya tahu kebiasaan pola hidup makan saya kan nggak bagus gitu. Jadi kita harus ada perusahaan yang memang memasarkan produk-produk bagus bisa beli gratis lah gitu. Saya pernah di MW kemudian juga di Herbalife ya pokoknya yang premium semua waktu saya jalankan. Tapi nggak bekerja tuh, nggak work juga sistemnya. Padahal mereka saya lihat luar biasa. Support sistem mereka tuh bagus banget gitu kan. Sistem mereka tuh bagus banget gitu. Kemudian mannernya juga lebih ke leadership sekarang mereka itu. Jadi seperti sekolah kehidupan lah saya lihat gitu ya. Mungkin seperti yang SGR menjadi seseorang yang apa namanya siap menjadi seorang leader gitu kan. Jadi tidak bicara hanya jualan gitu seperti dulu bisnis-bisnis yang multi level lakukan gitu. Nah, memang ada yang tidak gitu. Kenapa saya tidak bisa lanjut dan sebagainya. Jadi kadang bukan produknya yang jelek juga, tapi mungkin
ada sistem duplikasi yang tidak bisa diterapkan nih, atau tidak satu rontok gitu. Ya, One More Koyo dari Turki Bapak Ibu ya gitu. Bisa mengobati keluhan-keluhan aja dengan ditempel, tidak perlu disuntik, dan vitaminnya masuk lewat derma gitu, udah lewat kulit. Begitu saya masuk, ini bisa kayak saya jalankan sistemnya ya gitu. Tapi tetap juga akhirnya rontok juga Bapak Ibu, tim di Sukabumi itu rontok serta di Sukabumi gitu. Hampir setiap minggu kita ke Bandung ikut training, eh, apa namanya, kan ini sekarang udah mulai rontok lagi nih, Sukabumi habis gitu kan. Ini kok kayaknya susah diduplikasi ya sama mereka, kenapa ya gitu. Nah dari situ ternyata memang kendalanya adalah di sini nih, ada pipe dead stop yang saya amati gitu kan. Ini yang bikin bisnis kita stagnan dan slow, atau bahkan ada yang mati suri gitu. Kita sudah bangun besar-besar tapi lama-lama kok membernya mungkin deaktif ya, jadi nggak aktif gitu. Secara member sih tercatat banyak gitu, tapi tidak menghasilkan Bapak Ibu gitu ya. Ini ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mengalami gitu kan. Oh di sini masalahnya. Nanti kalau salah silakan koreksi Bapak Ibu ya. Nanti dalam sesi tanya jawab atau sebagainya. Nah kelima faktor ini menyebabkan saya menjadi menyerah gitu kan. Ah udahlah saya nggak mau bisnis lagi Bapak Ibu. Kalau bisnis gini-gini lawarin gitu kan. Yang ini termasuk waktu itu Coach Ardi yang telepon tuh. Aduh udah males saya kok gini-gini gitu kan. Udah berbagai apa namanya perusahaan saya ikuti, saya cuma butuh produknya aja sih, kalau ikut bagus nanti saya beli deh gitu karena saya butuh. Dan pas lihat harganya, wih murah ya, jauh banget dari MW gitu kan. Di MW saya beli vitamin itu hampir 500.000, di sini kok cuma 150.000 gitu. Cuma harus jadi member ya, saya ngakalin gimana caranya nih supaya bisa apa namanya dapat produk bagus ini dengan harga murah gitu. Nah ini kita sering ketemu tuh di situ Bapak Ibu dengan Coach Ari ngobrol. Sempat ya saya diundang buka puasa bersama ya Coach ya waktu itu ya. Ya, betul. Nah di situ saya mulai, oh ini Lip Good ya gitu. Saya mulai ngeh tuh, mulai ke klik gitu kan. Oh, dari ngobrol-ngobrol, ih kayaknya ini perusahaannya oke nih gitu kan. Kayaknya bisa saya otak-atik deh, bisa kita gabung-gabungkan dengan digital marketing dan AI gitu. Kayaknya terus kita intent komunikasi gitu kan. Nah akhirnya kita mencoba nih gitu kan. Coba coach saya coba buatkan yang simple gitu kan. Simple way artinya sesuatu yang sangat mudah diduplikasi tapi hasilnya harus powerful gitu. Nah jadi awal ceritanya itu ya Bapak Ibu ya gitu. Jadi eh, saya mempelajari dari Coach Hardy ini, bisnis saya yang sudah tadinya nggak mau lagi nih gitu menjalankan bisnis seperti ini gitu, tapi beliau jelaskan gitu dengan sabar, kemudian eh, namanya gitu Bapak Ibu ya. Apa saja sih sebetulnya yang menjadi kendala ya, atau yang disebut pipe dead stop itu yang membuat kita susah berkembang di bisnis network? Salah satunya adalah Bapak Ibu mungkin pernah mengalami eh, kehabisan prospek Bapak Ibu ya gitu. Ini mau prospek siapa lagi nih gitu. Saya ring satu saya keluarga udah habis. Ring 2 temen alumni ya kan yang sering saya hubungi juga sudah saya prospek semua. Yang sesekali ketemu itu juga udah habis gitu kan. Kemudian sampai kontak di nomor di HP kita pun sudah prospek habis. Nah kalau prospeknya habis kan kita bingung kemana gitu kan. Nah tentunya ini harus kita cari solusinya gitu kan. Kalau yang sudah mengenal dunia digital marketing mungkin ini sudah bisa diatasi nih. Ya kan, dengan digital marketing kita bisa mengatasi kehabisan prospek ini gitu kan. Nah, ada yang mencoba ngiklan biasanya, mencoba bayar Facebook atau IG ya kan, atau di TikTok atau di YouTube.
mengiklan. Nah, begitu banyak yang masuk, ya kan, WA, tangannya keriting, Bapak Ibu, balesin terus sampai dia tidak bisa ke kamar mandi aja susah. Tapi ya happy karena memang banyak kan prospek masuk gitu. Cuma dengan prospek masuk itu juga kan menjadi bisnis ini bukannya membuat kita jadi freedom, gitu, malah jadi keikat gitu. Termasuk dari yang membuat bisnis kita stagnan itu adalah dalam mengelola prospek earn out gitu ya. Oke lah kita bisa menggaji, mungkin nanti menggaji CS kalau sudah komisinya besar gitu. Kita gaji misalkan kita gaji misalkan 1,5 juta atau karena adik lah ya. Kalau kalau karyawan mungkin nggak mungkin. Apalagi kalau di Jakarta UMR-nya mau 5 juta gimana? Bonus kita aja baru 10 juta misalkan. Habis buat karyawan gitu. Nah, di situ ada peluang nih yang harus atau ada tantangan yang harus kita selesaikan ya kan. Yang tadi yang kehabisan prospek ternyata diselesaikan oleh digital marketing. Digital marketing begitu dia sudah kewalahan, banyak yang masuk prospeknya tapi dia bingung, kecapean dalam menjawab WA-WA yang masuk gitu. Siapa nih yang menggantikan? Nah, disitulah nanti ada peran artificial intelligence ya Bapak Ibu atau AI ini gitu. Kemudian setelah WA ini masuk, prospek masuk ya kan, ini kan menjadi database yang harus kita susun, harus kita organize gitu. Ini masuk grup ini udah jadi member apa belum gitu. Yang ini kemarin udah sampai mana ya materinya gitu. Nah, kita sendiri tidak punya sistem sehingga semakin banyak member yang kita rekrut, kita sendiri malah kewalahan gitu kan. Nah, tentunya ini harus kita selesaikan juga masalah ini gitu. Sehingga disinilah peran AI. Jadi nanti si CSI ini bisa saya tanamkan bot sehingga bot ini akan otomatis memasukkan ke grup-grup yang Bapak Ibu siapkan ke list. Misalkan ini grup dari kota ini bisa masuk ke sini atau misalkan berdasarkan demografi yang ini ibu-ibu di sini atau berdasarkan wilayah kita klasifikasikan dengan otomatis mereka akan masuk ke grup-grup itu secara secara dengan sendirinya. Jadi ketika dia daftar, otomatis dia akan di-unsub dari grup uh, uh, calon member ya, gitu. Jadi nggak perlu lagi mindah-mindahin nomor ini masuk atau menyuruh membernya yang udah member sih supaya nggak double-double kan. Nanti masuk ke grup ini ya nggak perlu lagi Bapak Ibu karena otomatis botnya akan menarik data orang itu dari grup yang satu dimasukkan ke grup yang lain. Gitu. Ini salah satu yang bisa kita atasi dari eh, apa namanya kendala yang di lapangan dengan AI gitu ya. Nah ini berarti kemudian juga edukasi member. Edukasi member ini juga kadang melelahkan juga Bapak Ibu. Ada kita tidak mutan. Kalau materi-materinya dasar, sebetulnya nggak perlu kita terjun langsung. Kita bisa membuat rekaman, bisa membuat semacam learning management system. Nah itu bisa kita rantai atau materi berantai dan itu otomatis akan berjalan dengan sendirinya setiap member baru ketahuannya jadi nggak ada lagi istilah saya lupa nih gitu ini si member ini udah sampai mana materinya tapi dengan adanya AI ini dia bisa konsisten si CS robot ini yang akan memfollow up member-member yang sudah gabung gitu. Nah ini jadi sudah 4 tuh yang bisa kita atasi Bapak Ibu ya. Yang tadi kesulitan prospek, kehabisan prospek bisa kita atasi dengan digital marketing. Yang digital marketing ini juga sebetulnya kalau digabungkan AI akan lebih luar biasa lagi nanti harus digabungkan dengan AI gitu ya. Kemudian setelah kita banyak prospek, closingannya ya kan yang harus kita tata supaya kita tetap bisa financial freedom and time freedom ya gitu. Nah, financialnya freedom tapi
time-nya nggak freedom, percuma juga ya Bapak Ibu. Gitu. Jadi kita pengen dua-duanya. Nah, kita database-nya gitu kan. Kalau database-nya itu bisa kita selesaikan juga. Kemudian yang keempat, masalah edukasi member setelah masuk. Itu kita bisa buat, bisa kita tata menjadi sebuah manajemen yang rapi sehingga Bapak Ibu tidak tidak apa namanya tidak kehilangan data member Bapak Ibu udah sampai mana nih kemampuannya dan sebagainya. Kemudian dengan adanya sistem yang seragam ini, otomatis masalah kelima akan terselesaikan Bapak Ibu, yaitu duplikasinya sangat mudah. Jadi bisnis ini akan mudah diduplikasi oleh siapapun yang masuk, kan itu kunci bisnis kita kalau mau bertahan lama gitu kan. Karena kalau ini empat sistem ini sudah bagus tapi duplikasinya sulit, tentunya akan butuh effort lagi nih kita untuk memandaikan member kita di bawahnya gitu ya. Nah, ini 5 tuan artificial intelligence Bapak Ibu ya. Gitu. Saya next dulu ya. Nah, jadi kenapa kita membutuhkan revolusi di dunia bisnis digital market di network marketing gitu kan. Apa saja yang kita butuhkan? Nah, tiga unsur ini sebetulnya ada nih sekarang. Ya. Jadi dengan digital marketing, kemudian dengan adanya AI, tapi satu lagi yang kurang Bapak Ibu apa nih? Ya perusahaannya gitu. Kalau dulu saya masih mikir perusahaannya apa ya gitu yang bisa dipakaikan digital marketing plus AI ini gitu. Bagaimana ya saya cari perusahaan yang bisa benar-benar yang mendekati 100% dijalankan dengan cara digital marketing dan AI gitu. Nah, karena saya ketemu dengan Coach Hardy inilah saya jadi ngeklik gitu kan. Oh, ternyata Libut ini bisa nih gitu kan. Perusahaan-perusahaan multi level di luar gitu kan yang pernah saya alami lah gitu ya, karena saya pernah memakai dan ikut jalan walaupun tidak serius gitu, tapi saya melihat Labgood ini benar-benar perusahaan yang cocok untuk memakai sistem ini gitu. Changernya Bapak Ibu. Inilah yang akan tadi mendatangkan ribuan prospek ya kan. Nah, kalau sebelum adanya AI, jadi digital marketing itu emang bisa mendatangkan ribuan prospek, tapi bagi orang-orang yang ahli saja gitu. Saya belajar digital marketing dulu sampai nginep-nginep Bapak Ibu gitu kan. Bahkan sebelum lebaran ada pelatihan harus ngecamp gitu. Ya udah saya ikut gitu. Padahal itu pas mau lebaran, tapi karena kita butuh ya saya ikut maksain gitu. Tapi memang terbukti saya bisa memasarkan 100 coupling sendiri saja tanpa bantuan orang lain. Memang anggarannya 30 juta waktu itu saya habis bakar uang untuk iklan, tapi saya dapat omset 20 miliar. Ya worth it banget gitu kan. Gitu. Nah, gimana digital marketing ini kita mampatkan di Lead Good nanti gitu kan. Karena dia bisa mendatangkan ribuan prospek gitu, ribuan prospek. Kemudian juga sebetulnya digital marketing juga bisa mengotomisasi follow up atau closingan, yaitu dengan autorespon ya, iklan atau tawaran-tawaran itu sebetulnya autoresponder. Mereka udah setting ya kan, udah setting bahwa ibu atau bapak nanti yang akan dapat email ini karena pernah mengklik website mereka atau pernah minta sesuatu dari mereka, misalkan ditawari ditawari ebook, ditawari video, ditawari apa gitu. Kayak intinya Bapak Ibu pernah berkomunikasi dengan mereka via email, diminta emailnya, maka otomatis akan di follow up oleh autoresponder. Nah, ini sebelum ada AI kita masih pakai ini gitu. Kemudian ada landing page gitu kan. Landing page ini semacam sales robotnya kan gitu. Semula sales sales dalam dunia digital yang akan memprospek calon-calon prospek untuk bisa membeli atau join gitu. Landing page ini juga butuh keahlian Bapak Ibu. Jadi dulu saya inget banget tuh bikin landing page itu kita pakai Elementor, belajarnya hampir sebulan. Itu karena kita itu tuh udah yang paling mudah Bapak Ibu, landing page pakai Elementor itu, pakai WE apa namanya? Website WordPress ya, WP gitu. Belajar, tapi karena butuhnya landing page itu kan cuma untuk jualan aja, nggak sering-sering bikin gitu. Jadi kita bikin sekali nanti langsung diiklankan gitu.
Akhirnya ya kadang nanti untuk bikin lagi itu harus belajar lagi Bapak Ibu gitu. Aduh luar biasa effortnya tuh digital marketing ketika belum ada AI gitu. Tapi dengan digital marketing juga sudah banyak banget membantu, sangat-sangat banyak membantu. Banyak kawan-kawan saya developer properti yang bisa menjual sendiri dengan digital marketing tanpa ketemu dengan kliennya gitu kan. Tiba-tiba datang sudah bawa DP aja gitu. Sebelumnya nggak ketemu karena apa? Karena sudah membaca landing page gitu, sudah membaca sales page yang kita buat gitu. Jadi mereka sudah paham harganya berapa, kemudian tipenya apa, terus apa namanya sistem kreditnya gimana dan sebagainya. Itu semua ada di landing page. Jadi apa yang dibutuhkan informasi oleh calon klien kita sudah ada di landing page. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dapat landing page dari Coach Hadi ya yang affiliate internasional. Nah, kayak gitu isinya. Bisa isinya teks, video, gambar, dan terakhir selalu ada CTA atau call to action. Gimana ngajak orang supaya klik tombol daftar atau join. Nah, itu fungsi landing page gitu ya. Jadi urutannya seperti itu. Nah, landing page ini adalah sebetulnya ujung tombak juga gitu. Jadi ketika Bapak Ibu udah bisa mendatangkan ribuan prospek dengan ngiklan ataupun dengan gratisan, maka landing page inilah yang akan menentukan orang-orang yang kita datangkan ini akan lanjut atau tidak gitu. Karena dengan membaca landing page orang itu akan terhipnotis. Kok bisa landing page menghipnotis, kan cuma gambar aja, cuma tulisan aja gitu ya kan. Nah, ada ilmunya Bapak Ibu membuat landing page itu, jadi tidak sembarangan, ada urutan-urutannya gitu. Ada headline, ada sub headline, ada nanti manfaatnya, ada scarcity-nya. Gimana kalau kamu nggak join nih, misalkan kamu akan kehilangan ini gitu. Kalau kamu join kamu akan dapat ini gitu kan. Nanti ada testimoni, di mana nyimpan testimoni, di mana itu semuanya harus dipelajarin Bapak Ibu. Jadi nggak bisa sembarangan. Yang disebut itu ilmu namanya marketing copywriting, itulah yang menjadi eh, tombak sehingga gambar dan video. Jadi banyak banget nih Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu kuasai kalau mau menjalankan bisnis lead good dengan digital marketing. Gitu kan, pertama harus belajar ngiklan. Ya kan? Dan punya kartu kredit kalau zaman saya. Sekarang udah mudah ada Bank Jago. Kita bisa apa namanya pakai debit card atau Genius Card gitu. Kemudian juga iklannya itu sering kena ban gitu. Facebook itu sensitif banget dan dia ngasal gitu kan. Kita iklan ada kata-kata yang nggak sesuai aja, tiba-tiba iklannya nggak bisa dijalankan, uang kita nyangkut dan sebagainya. Wah, banyak dramanya lah Bapak Ibu ya ngiklan itu kalau di digital marketing. Tapi ya kita happy gitu kan, karena ya itu udah jalan cara termudah saat itu untuk mendatangkan prospek gitu. Kita bakar duit tapi orang datang gitu kan, tanpa kita harus sebar brosur, nyetak, masih lebih murah lah dibanding kita manual gitu, dibanding kita kunjungan dan sebagainya. Tapi ya memang butuh butuh effort banget untuk Bapak Ibu bisa melakukan prospek datang, siapa yang mau closingkan? Ya landing page ini Bapak Ibu, ya Bapak Ibu harus punya sales page, landing page atau sales digitalnya. Di situ juga siapa yang bikinnya bikin sendiri gitu kan. Landing page itu harus bikin sendiri. Apalagi ilmu yang dipelajari, copywritingnya, bikin kontennya, videonya, bikin gambarnya. Waduh, harus serba bisa jadinya Bapak Ibu gitu ya, untuk kalau mau apa menjalankan bisnis pakai digital marketing. Makanya kalau di perusahaan-perusahaan besar itu digital marketing itu dibagi berbagai divisi gitu kan. Ada yang khusus ngelola medsos, ada yang khusus bikin konten, ada yang khusus copywriting, ada yang khusus bikin landing page. Itu nggak dipegang oleh satu orang. Nah, ketika itu saya pegang semuanya sendiri Bapak Ibu gitu ya. Sampai bisa closing semua coupling itu saya pegang sendiri, dari mulai ngiklan, bikin copywriting, bikin landing page, nggak pernah saya kasih ke orang lain karena waktu itu modal saya terbatas. Dan saya juga merasa ini tantangan nih, ilmu baru buat saya gitu. Saya pengen bisa gitu ya. Sampai benar-benar bisa baru saya deliver ke tim saya gitu. Jadi saya bisa mengontrol tuh. Tapi itu effortnya luar biasa. Benar-benar kalau kita nggak sungguh-sungguh, saya pikir akan banyak orang yang apa namanya akhirnya udahlah kita bayar agensi aja buat ngiklan gitu kan dan sebagainya, bikin landing page. Dan itu mahal Bapak Ibu gitu. Saya dengan tim saya sekarang lagi mengelola
PPDB namanya. PPDB itu kalau sekolah apa ya? Penerimaan siswa baru lah intinya gitu ya. Gitu. Ada beberapa pesantren yang pernah kita bantu. Salah satunya pesantren di Baitul Quran itu punya Ustadz Dr. Musli. Dia baru bikin pesantren yang keberapa, yang ke-30 kalau nggak salah. Itu baru nol banget, belum ada santrinya gitu kan. Kita ketemuan dengan tim kita, akhirnya ngobrol-ngobrol, minta dicarikan 100 santri gitu. Ini gimana ceritanya? Nggak ada, nggak ada, nggak ada apa, nggak nego-nego-nego. Waktu itu biayanya sekitar Bapak Ibu ya gitu. Jadi Ibu harus kalau mau ngiklan harus mengeluarkan seperti itu. Saya sendiri dulu habis 30 juta tapi dapat 20 miliar. Kemudian kalau yang PPDB ini mengeluarkan 70 juta tapi dapat 75 siswa gitu. Dan itu kita jalankan dengan tim, akhirnya berhasil. Meskipun nggak mencapai target 100 tapi sudah bagus banget. Tadinya mereka cuma target 20 aja deh. Ternyata 20 udah tercapai. Akhirnya naikin budget. Akhirnya selesai semuanya. Nah itu segitu importnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak bisa di digital marketing, maka uang yang harus keluarkan Bapak Ibu itu mahal banget. Kalau Bapak Ibu mau membayar saya juga sama 40% gitu. Misalkan Bapak Ibu kliennya punya ini nih apa namanya bisnis pengen dijualkan misalkan. Biaya iklannya berapa? Targetnya berapa? Misalkan iklannya 20 juta, berarti tambahin 40% untuk jasa gitu, jasa saya. Jadi berarti sekitar 30 sekian ya yang harus dibayar gitu. Jadi yang 20-nya bayar ke Facebook, yang sisanya itu berarti fee jasa kita gitu. Jadi mahal banget sebenarnya digital marketing ini gitu kan kalau Bapak Ibu bisa ilmunya. Nah, gitu. Nah, makanya manfaatkan apa yang sudah disediakan oleh SGR dan tim dan Coach Hardy dan Dr. Sugeng. Jangan sampai ini disia-siakan. Ini benar-benar sampai melakukan itu ya memang duit semua Bapak. Worth it banget gitu ya. Apalagi kalau kita pakai di Liquid pasti sangat worth it gitu. Nah, dari lain lagi nih ilmunya, ya kan? Bapak Ibu juga harus bisa menyelenggarakan Zoom, ya kan harus bisa mengisi materi gitu. Tapi yang lebih lebih mudah dibanding Bapak Ibu mengadakan BOP kalau zaman dulu kan di hotel. Saya ingat banget tuh Wisma Dharmala lah kalau langganannya kalau di Jakarta yang sering tuh Hotel Sofian juga kadang ya sering gitu. Nah, kalau saya dulu sering ngadain di UI karena murah. Waktu itu saya karena ada kawan-kawan di sana, saya pakai apa namanya gedung-gedung yang tidak terpakai kerjasama dengan Senat di sana, dengan Senat mahasiswanya. Nah, itu sekarang bisa kita gantikan dengan webinar atau Zoom, ya lebih murah lah gitu, walaupun tetap langganan. Kemudian setelah jadi member, Bapak Ibu akan dapat web replika seperti yang di affiliate internasional ya. Bapak Ibu punya web masing-masing kan, gitu. Begitu tahapannya tuh digital marketing. Itu sebetulnya proses yang sangat panjang dan itu Coach Hardy sudah lakukan page ya kan, uh, supaya bisa masuk ke dunia digital marketing. Tapi importnya masih agak sulit kan gitu. Wah, saya juga banyak ada ilmu landing page, bikin bikin websitenya, autorespondernya, ngiklannya. Itu sebenarnya yang hektik banget tuh ngiklan Bapak Ibu ya. Saya pernah tuh udah capek-capek bikin konten, kemudian udah selesai, malamnya mau landing page udah jadi, wah udah siap semua lah pokok. Saya bayar Facebook, kemudian saya iklankan, pas saya lihat wah jalan nih iklannya. Besoknya di ban Bapak Ibu itu apa akun bisnis manajer saya itu stres juga tuh. Gimana kalau udah kayak gini ya sudah pasrah karena Facebook itu semau maunya gitu kan. Apapun yang udah kita lakukan ya udah mau banding juga percuma gitu kan. Karena ya lama belum tentu berhasil juga ya. Solusinya apa ya bikin lagi dari awal gitu. Seperti itu importnya kalau kita menggunakan digital marketing gitu ya. Tapi ini juga sudah solusi ya Bapak Ibu ya dengan digital marketing.
saya yakin sudah TikTok berseliweran gitu kan, ada yang suka live, itu juga masukan buat saya gitu. Mereka memanfaatkan medsos, digital marketing terutama TikTok untuk bisa merekrut member, dan sudah terbukti proven mereka berhasil di yang Wayu gitu kan. Pantesan beliau berhasil gitu kan di Labbot ini. Ini kita bicara baru satu sisi ya, digital marketing untuk Labgood. Se-import itu kalau Bapak Ibu mau benar-benar menggunakan ilmu digital marketing. Nah, terus bagaimana tahap berikutnya? Artificial intelligence. Ini benar-benar revolusi buat Bapak Ibu. Ini benar-benar sesuatu yang harus Bapak Ibu kuasai. Harus Bapak Ibu apa namanya? Minimal paham lah cara kerjanya gitu. Karena AI ini memang barang baru gitu. Ibaratnya kalau zaman dulu belum ada internet, ini internet nih. Era internet gitu kan. Nah, AI, siapa yang menguasai AI, pasti dia akan berubah hidupnya, akan berbeda gitu kan. AI ini bukan untuk menggantikan ya Bapak Ibu ya, bukan untuk menggantikan manusia gitu, tapi menambah. Kan nggak baik mengganti ya Bapak Ibu ya, lebih baik menambah gitu ya. Jadi AI ini adalah akan menjadi daya apa namanya, daya ungkit juga gitu. Digital marketing ditambah dengan AI, makanya akan benar-benar menjadi sebuah ledakan yang akan membuat bisnis kita berkembang dengan cepat. Jadi benar-benar akan mengaccelerate ya gitu. Nah, tadi kesulitan-kesulitan di digital marketing ini bisa diatasi dengan AI, Bapak Ibu. Ini contohnya copywritingnya instan. Dulu saya harus mikir seminggu untuk dapat copywriting yang benar-benar bagus, dan itu harus dites, testing lagi. Wah, pokoknya effort banget lah untuk bikin landing page dengan copywriting yang bisa menghipnotis gitu, bisa menjual. Sekarang Bapak Ibu dengan sekali klik 1 menit jadi, bahkan nggak nyampe 1 menit copywriting jadi. Bayangkan, luar biasa gitu ya. Jadi yang tadi digital marketing ini sulit, wah sekarang sangat mudah banget gitu dengan adanya AI ini. Kemudian konten. Dulu kita bikin konten, aduh mikirnya Bapak Ibu lama banget gitu. Bikin satu video aja lama banget. Sekarang hitungan menit nggak nyampe sudah bisa jadi konten yang bisa kemungkinan viralnya tinggi. Bahkan bisa faceless tanpa wajah kita ya. Nah, nanti ini kasusnya kita akan bedah juga di akun TikTok yang saya bikin kemarin, coba-coba ya. Tapi sudah bisa closingkan 2 kalau masalah ya Coach ya. Halo Coach. Ya, Ya siap. betul. Saya sendiri nggak tahu tuh. Coach Hazri juga nggak tahu ada uang masuk ya tiba-tiba, dan itu closing langsung langsung setahun kan Coach ya? Ya, langsung setahun. Langsung Tanpa setahun. ada chatting, tanpa ada balas chatting, Betul. tanpa follow up. Nah, seperti itu Bapak Ibu gitu ya. Jadi luar biasa nih AI ini. CS-nya juga pinter gitu. Saya coba tes CS ini, bener nggak dia jawabnya gitu. Kata coach, ya bener sih jawabnya katanya gitu kan. Padahal saya cuma tanamkan apa yang orang-orang sering live ini, saya cari-cari gitu, saya masukkan, saya training lagi AI-nya, saya training lagi terus. Coach, ini yang kurang apa nih gitu. Masukkan lagi coach gitu. Oh ya, ini belum. Yang kemarin, yang tadi pagi aja belum saya sempat masukkan tuh coach tuh gitu. Jadi benar-benar apa namanya, si CS ini bisa menjawab gitu. Saya pernah tes tuh CS itu. Saya pura-pura ngaku, aduh jangan nawarin produk mulu dong gitu. Saya lagi galau nih, saya baru diputusin cewek gitu kan. Dia jawab Bapak Ibu. Dia hibur dulu saya gitu kan. Kemudian tapi di ujungnya apa? Tetap diajak closing, gitu kan. Dia harus transfer gitu, luar biasa. Padahal saya ngeluh gitu kan. Dia jawab apa gitu? Udah kakak katanya, nggak usah galau, nggak usah ini. Mending kita berpikir masa depan. Kan kalau nanti uang kakak banyak, cewek bisa datang lagi. Luar biasa itu CS robot bisa jawab kayak gitu. Saya sendiri nggak kepikiran kalau jadi CS Bapak Ibu ya gitu. Nah, jadi memang si CS ini kita desain seperti itu gitu. Apapun yang disampaikan oleh calon klien kita, ujung-ujungnya dia harus closing gitu. Ujung-ujungnya harus closing ya. Dan dia bisa 24 jam, 7 hari seminggu menjawab dengan jawaban-jawaban yang kadang manusia sendiri belum nyampe ke situ gitu ya. Dan itu cepat sekali prosesnya. Tapi kita buat tetap alami, seperti ada proses tetap mengetik kayak orang menjawab gitu ya. Nggak langsung tiba-tiba keluar gitu. Karena menghindari bans dari pihak WhatsApp-nya juga.
Jadi tetap dia menjawab secara alami, cuma apa namanya, dengan gaya bahasa yang ada mental trigger dan comparison triggernya, sehingga tetap orang itu diajak untuk gabung, join gitu. Nggak semata-mata dia ngomong, tapi ujung-ujungnya selalu di closing tadi. Nah, ini hanya bisa dilakukan dengan teknologi artificial intelligence. Luar biasa ini. Ini adalah sebuah teknologi yang memang Bapak Ibu harus segera manfaatkan. Dan kebetulan di sini Coach Hardy dan tim SGR sudah masuk ke era ini. Jadi kalau saya boleh bilang ini kita yang pertama loh. Kemungkinan kita yang saya belum melihat ada business network yang masuk ke era ini. Digital marketing sudah banyak. Network marketing yang sudah pakai digital marketing sudah banyak, dan itu mereka sudah bisa meleverage juga. Banyak yang berhasil di New Skin. Saya dulu ada beberapa mentor saya di Nuskin juga pakai digital marketing, dia bisa merekrut banyak tanpa harus ketemu gitu. Tapi belum masuk ke sini, belum masuk ke AI saya lihat gitu. Nah, makanya Bapak Ibu nih adalah kesempatan luar biasa. Coach Hardy sudah memfasilitasi, maka manfaatkan, jangan sampai ini enggak apa namanya diabaikan gitu ya. Nah, kemudian AI ini bisa apa lagi nih, mengatasi apa lagi dari yang lima lima dead stop tadi yang jadi hambatan para pebisnis network. Edukasi member, dia juga bisa melakukan edukasi member dengan otomatis. Artinya kita bisa bikin campaign, evergreen campaign. Jadi kita bisa membuat pesan berantai yang kita susun sampai berapa lama dia mencapai ilmu tertentu gitu. Bisa kita kasih ujian, bisa di ujungnya dikasih sertifikat dan sebagainya. Sebetulnya itu tergantung dari nanti tim dari kita yang akan membuat materinya. Tapi ini akan jadi seragam. Setiap member dia akan dapat konten yang sama, tidak akan ketinggalan gitu ya. Kemudian juga apa namanya? Kalau dibilang yang belum tahu tadi, oh ya, database, pengolahan database ya. Nah, database ini juga kan kadang kita lupa ya, ini grup ini isinya apa ya? Ini orang-orang yang udah jadi member apa masih di sini apa enggak? Nah, tadi ini bisa diatasi nih dengan adanya CS ini, nanti ada bot tertentu yang akan mengeluarkan member dari grup ini, kemudian dimasukkan ke grup yang lain yang sudah. Jadi kalau yang sudah bayar, nanti nggak akan stay di grup yang belum bayar, Bapak Ibu ya. Karena dia akan otomatis ditarik WA-nya gitu kan, dimasukkan ke yang member sudah bayar gitu. Nanti member yang bayarnya bulanan akan begitu bayar setahun akan ditarik masuk ke member yang setahunan. Seperti itu prosesnya nanti ke depannya. Itu bisa kita setting seperti itu. Nah, dengan adanya otomatisasi ini, maka otomatis akan mudah nih diduplikasi oleh member-member ibu di bawahnya. Edukasinya karena kan seragam. Ya kan, tinggal pakai AI semuanya akan terduplikasi dengan cepat. Nah, dengan adanya ini pasti akselerasinya akan makin cepat nih. Kalau kita bisa closing sehari satu, pasti member di bawah kita juga harusnya sama. Karena kan caranya sama, ngiklannya sama gitu kan, dan sebagainya. Nah, terus dalam kendala mengatasi beriklan, kan tadi saya jelasin nih, ketika digital marketing itu Bapak Ibu kalau mau ngiklan itu ribet dan rumit banget. Harus belajar dashboard FB Ad. FB Ad itu, ini saya yang sudah ngikutin berapa tahun itu juga masih bingung Bapak Ibu lihat dashboardnya itu untuk ngiklan itu gitu kan. Ini analisisnya gimana? Kok berubah-ubah? Dia tuh nggak netep satu dari mulai dari tahun 2012 saya belajar sampai sekarang itu dashboard udah ganti berapa kali gitu. Yang bergelut aja di dunia FB Ad itu masih bingung, apalagi orang yang baru masuk gitu kan mau ngiklan. Lihat dashboardnya udah pusing duluan gitu kan. Tapi dengan adanya AI sekarang kita bisa permudah. Dan juga Facebook sekarang mengeluarkan teknik beriklan yang mudah ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pakai WhatsApp bisnis. Di situ kan kita bisa langsung iklan tuh. Ya kan, bisa bayar Meta, kan sekarang namanya Meta ya, FB, IG, WhatsApp itu kan jadi satu perusahaan namanya Meta. Nah, Meta kita bisa bayar Meta untuk bisa mendatangkan ribuan prospek ke landing page kita. Cukup dari HP, tidak perlu buka dashboard bisnis Meta, ya kan? Bapak Ibu tinggal posting status, nanti ditawarin tuh mau diiklankan nggak gitu. Tinggal klik, ya udah klik aja iklankan, bayar aja. Minimal kan $1 sehari ya. Mungkin di sini udah ada sering nih member yang melakukan itu. Tapi mungkin sudah bisa mendatangkan lead, mendatangkan WA masuk. Cuma kendalanya di closingannya yang agak ribet karena mungkin banyak yang kelewat. Ini leadnya masuk banyak,
tapi banyak yang chatnya nggak sempat kebales gitu kan. Apalagi pas kemarin pas mau Lebaran, udah akhirnya stop ngiklan dulu. Kenapa? Karena sayang kalau nanti ngiklan terus nanya-nanya kita nggak sempat jawab karena sibuk Lebaran kan Bapak Ibu ya gitu. Tapi dengan adanya si CSI ini harusnya itu tidak terjadi karena dia akan nggak ikut Lebaran, nggak minta THR ya kan, nggak ada mood swing, ya nggak ada PMS, pokoknya dia jawab konsisten dan sebagainya, luar biasa gitu ya. Nah ini yang harus dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semua. Jadi digital marketing yang segitu rumitnya itu bisa disimpelkan dengan adanya AI gitu. Network marketing dengan digital marketing itu udah luar biasa banget leverage-nya gitu kan. Tapi kalau pakai AI akan jadi lebih simpel, lebih mudah. Hasilnya tetap luar biasa, tapi caranya akan lebih mudah. Bapak Ibu yang tidak terbiasa dengan iklan digital marketing akan bisa mengikuti, ya kan, akan bisa membangun landing page, bisa punya CSAI dan sebagainya. Nah, jadi itulah apa namanya inti dari pembicaraan kita malam ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus melihat gambaran secara utuh bahwa untuk mendatangkan profit di Leadgood ini segitu panjang sebetulnya prosesnya. Tapi itu bisa kita simplify, kita bisa sederhanakan menjadi sebuah langkah-langkah yang mudah diduplikasi oleh Bapak Ibu dan tim ke bawah gitu. Kita bisa ngiklan di IG langsung di HP gitu kan. Tanpa harus melihat interest lagi karena sekarang mengiklan di Meta, kemudian di WhatsApp marketing atau di WA itu, kita tidak perlu lagi sebetulnya menggunakan interest, usia, dan karena sudah ada AI tertanam di dalamnya. Jadi si Facebook sendiri sudah menanamkan Facebook Advantage namanya. Jadi di situ dia sudah bisa memilihkan calon-calon prospek yang cocok dengan iklan Bapak Ibu gitu. Jadi kalau iklan tentang ini biasanya dia tahu nih, oh berarti ke orang-orang ini di deliver message-nya gitu. Oh, berarti ke orang-orang ini gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah era yang benar-benar mendukung untuk bisnis kita Bapak Ibu ya. Nah, cuma kembali ke cerita saya awal tadi, setelah tahu AI atau digital marketing, bisnisnya apa ya gitu. Nah, ini sebetulnya poin juga Bapak Ibu ya, yang harus Bapak Ibu syukuri. Bapak Ibu sudah ada di sini. Jadi, Leadgood ini sebetulnya AI friendly bisnis. Jadi, bisnis yang benar-benar bisa menerapkan AI gitu. Karena nggak semua bisnis bisa Bapak Ibu ya. Gitu. Nggak semua bisnis bisa loh gitu. Dipakaikan AI dan digital marketing gitu. Banyak kok yang multi level yang pakai digital marketing tapi tetap nggak bertahan gitu. Tetap aja mereka nggak bisa menduplikasi mudah ke membernya. Nah, Leadgood ini setelah saya banyak ngobrol dengan Coach Hardy, kemudian sharing gitu. Oh, ternyata ini benar-benar sebuah peluang bisnis luar biasa di masa depan. Ini jadi Bapak Ibu jangan ragu gitu kan. Gitu. Ini benar-benar peluang nih yang harus kita segera manfaatkannya. Kita nih yang pertama membawa revolusi di Indonesia kalau saya pikir nih. Leadgood Indonesia nih, tim SGR dan Coach Hardy ini nih yang benar-benar akan mengawali, akan membumingkan gitu. Jadi jangan sampai keduluan sama perusahaan-perusahaan lain. Gitu. Ini patut disyukuri Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai member-member di bawah Ibu tidak tidak memahami berita ini gitu kan, tidak tahu tentang hal ini gitu. Segera nanti susun lagi barisan dan sebagainya. Sampaikan bahwa Leadgood ini memang suatu bisnis masa depan gitu. Jadi AI masa depan, Leadgood masa depan itu udah gini lah gitu. Tinggal Bapak Ibu ini mau belajar ya kan, mau mengikuti tren masa kini sehingga bisa cepat-cepat sejajar dengan para leader kita ya, dengan menjadi diamond-diamond ke depannya gitu. Nah, tadi ya saya bilang jadi reboot itu mungkin kamu udah paham lah, kalian nggak perlu saya jelasin lagi. Dropship, digital dashboard, kemudian membership, affiliate, dan ada crypto. Ini luar biasa nih. Saya baru menemukan apa perusahaan network yang menggunakan kripto sebagai alat pembayaran. Saya juga sering-sering investasi di kripto. Saya kadang beli, saya simpan gitu kan. Dan seperti yang ngobrol-ngobrol dengan Coach Hardy, oh ternyata di Leadgood bisa bisa bayar pakai USDT ya, luar biasa banget nih. Sementara orang-orang masih ribut tentang kripto, di Leadgood ini sudah diterapkan. Wah, mantap banget Bapak Ibu. Kita bisa kirim uang dalam hitungan detik gitu kan. Ini benar-benar teknologi. Di Amerika sendiri kan lagi heboh nih Bapak Ibu. Jadi dulu ada namanya kasus XRV gitu ya. Jadi sebuah sistem pembayaran transfer uang antar bank kan dulu harus pakai kode.
ya kan, kode negara. Sekarang nggak perlu Bapak Ibu dengan adanya kripto. Dan itu lagi mau diadopsi oleh Bank of America gitu kan. Jadi dia sudah menang di court, di justice sudah final, dan sistemnya benar-benar bisa menggantikan transfer uang yang ada sekarang, yang tadinya butuh clearing berhari-hari. Dengan kripto hanya hitungan detik dia bisa langsung masuk gitu, luar biasa. Dan ini Lipgood sudah memakai di sini. Ini suatu yang benar-benar advance dalam bisnis. Jadi Bapak Ibu nggak usah ragu lagi nih dengan Lipgood nih. Jadi pendirinya ini sudah memikirkan, sudah bukan orang jadul Bapak Ibu ya. Nah, jangan sampai Bapak Ibu malah jadi nggak memahami ini gitu. Teknologi kripto ini luar biasa. Ya, teknologi blockchain ini merupakan juga masa depan. Sekarang semua sektor usaha, politik, kemudian macam-macam sudah masuk menggunakan teknologi blockchain. Padahal kemarin juga saya ngumpul sama teman-teman kita di kedokteran di UI, ngebahas tentang apa namanya? Saya rencana ada lagi bikin startup di sana dengan para mahasiswa kedokteran, membuat mitra dokter. Jadi gimana kita mendigitalisasi supaya dokter-dokter yang sudah ogah praktek bisa dapat penghasilan, ceritanya gitu. Karena kawan saya dokter gigi malas-malesan nih gitu kan, padahal dia praktek sebetulnya udah masih bisa, tapi kok ogah gitu. Tapi ketika dia ogah praktek duitnya nggak masuk gitu. Akhirnya kita punya ide, udah digitalisasi aja dok gitu, keahliannya, experience, expertise ini kan mahal gitu, Anda sudah praktek puluhan tahun hilang begitu aja. Terus gimana caranya ya? Akhirnya kita komunikasi, dan di sana ternyata apa namanya, sudah ngomongin juga teknologi kripto ini, blockchain ini gitu kan. Mereka sudah riset, jurnal, semua itu pakai teknologi blockchain. Ya, sehingga Lipgood ini benar-benar perusahaan masa depan, Bapak Ibu ya. Jadi bukan perusahaan ecek-ecek yang cuma jualan produk. No, no. Saya lihat ini sudah sebuah masa depan yang akan membuat hidup kita berubah ya. Nah, bagaimana dengan perusahaan lain, Bapak Ibu ya? Apa mereka ready gitu kan? Saya lihat secanggih apa ya, perusahaan yang MW pun saya lihat belum ada yang masuk ke situ gitu. Entah saya mungkin nggak update ya, karena saya udah cuma pakai produknya aja. Kemudian tapi kan mereka masih harus stok barang, masih harus tatap muka gitu. Jadi udahlah, nggak usah pikir tuh bisnis lain gitu kan. Fokus di Lipgood, semuanya sudah berbicara tentang masa depan. Nah, ini kasus ya, kita menarik Bapak Ibu ya. Jadi kemarin tuh saya iseng bikin akun TikTok lama saya yang udah mati. Saya iseng, saya hilangin aja videonya, saya ganti tuh, bikin bikin konten AI gitu kan. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah lihat ya, akunnya namanya Mom Sabrina Digital Mom. Saya bikin sengaja supaya targetnya memang momi-momi, ibu-ibu gitu, emak-emak gitu. Karena saya ingin menyentuh sisi kegelisahan seorang ibu-ibu yang biasanya ingin bantuin suami, tapi juga harus tetap di rumah, ya kan, harus tetap mendidik anak gitu. Sebagai eh, apa, madrasatul ula kan gitu, bahwa pendidikan pertama seorang anak itu kan di ibu. Jadi mereka nggak mau meninggalkan rumah, tapi gimana ya supaya bisa bantuin suaminya gitu kan, supaya punya penghasilan juga gitu. Nah, itu kita sentuh dengan Sabrina Digital Mom. Saya ingin menghadirkan sosok Mom Sabrina ini yang memang punya penghasilan dolar, tapi pakai daster gitu kan. Itu sih sebetulnya konsep awalnya gitu. Nah, karena saya juga sempat konsultasi sama Coach Hardy ya, saya sering nanya, Coach, ini sebetulnya pengikut Coach ini 80%, 90% apa sih? Oh, banyak kan sih ibu-ibu katanya. Oh ya udah, saya coba itu dulu deh gitu. Nah, akhirnya ternyata saya bikin berapa ya waktu itu, tiga video lah, tiga video itu pun nggak ada yang pakai kamera, cuma gambar foto saya ambil kemudian pakai AI dihidupkan gitu. Terus dia suruh ngomong gitu. Sehari masih belum kelihatan. Kemudian hari kedua saya bikin lagi tiga konten lagi. Sebetulnya kontennya konten hari pertama, cuma saya remake aja, saya tambahin ya sedikit lah biar nggak terlalu beda, karena TikTok itu nggak boleh kita upload video yang sama persis gitu. Tapi pesan yang disampaikan sih sebetulnya sama, emak-emak yang gaptek tapi dapat dolar gitu kan. Akhirnya ternyata saya upload sore, bangun subuh saya bingung, wah kok ada yang FYP gitu kan, ada yang tembus di angka 20.000 viewsnya gitu, yang lain masih ratusan.
wah ini berarti masuk nih gitu. Pas saya di telepon coach lagi, ini kayaknya ada uang masuk nih di BRI 2,95 gitu kan. Wah berarti ini bener nih, si Mom Sabrina udah closing gitu kan. Gitu. Berarti closingin setahun tuh gampang ya gitu. Biasanya kan kita kalau closingin 850.000 aja susah banget ya Bapak Ibu ya. Ini nggak ada kabar, nggak ada apa, tiba-tiba dia closing setahun. Tambah biaya CSEI-nya gitu kan. Nah, jadi dari kasus ini saya melihat, oh berarti ini kemungkinan ada apa namanya, ada peluang di sini yang bisa kita gali, kita teruskan gitu. Nah, kalau dengan saya sengaja membuat ini tanpa iklan, saya ingin membuktikan dulu kepada Bapak Ibu bahwa sebetulnya gratisan juga bisa kok gitu. Dapat dapat prospek. Karena saya paham kadang Bapak Ibu mungkin sudah modal, keluar modal ya kan untuk Lipgood, untuk bayar bulanan, tahunan misalkan. Aduh, masa harus ngiklan lagi gitu. Masa harus bayar lagi nih ngiklan gitu kan. Nah, dengan adanya kasus ini saya ingin memberikan insight ke Bapak-Bapak Ibu bahwa yang gratis juga ternyata bisa closing kok gitu. Bahkan nggak pakai hitungan lama. Saya tuh tadinya targetnya yang eh, akun ini ya biasanya karena saya dulu 3 bulan 4 bulan baru bisa FYP ya, baru bisa tumbuh. Ternyata hitungannya nggak nyampe hari gitu. Hitungannya tuh masih lama. Ini masih ada waktu nggak ya, Coach? Masih apa udah mau habis ya? Enggak Kang Yayan, apa namanya, masih ada 10 menit. Oh siap, oke. Udah mau habis ini juga gitu. Jadi ini luar biasa nih. Ini juga saya kaget juga kok dalam hitungan jam justru dia malah bisa langsung EPP gitu dan closing bukan cuma EPP gitu. Artinya ini kemungkinan kalau kita kembangkan akan menjadi senjata buat kawan-kawan untuk bisa apa cepat-cepat meraih diamond ya, Coach ya di Labgood ini Iya, gitu. karena itu didesainnya sangat sederhana, sangat Betul. simpel, semua orang bisa melakukan, betul gitu Kang Yayan ya? Ya, betul. Memang itu yang saya mau usung, simple way but powerful result gitu. Nggak usah bikin rumit-rumit digital marketing deh Bapak Ibu gitu. Maksudnya gitu loh intinya. Karena saya udah ngalamin itu semua dan itu hektik banget. Waduh, gitu ya. Tapi ya memang hasilnya luar biasa. Tapi kalau buat orang-orang di bawah yang kita rekrut, misalkan, kasihan kalau dia harus mengalami seperti saya, membuat copywriting, belajar Elementor. Aduh, kapan dapat duitnya gitu kan. Nah, akhirnya saya keluar ide itu, kita bikin yang simple aja gitu. Alhamdulillahnya ini ternyata Allah izinkan kita bisa di sini gitu. Mudah-mudahan ini bisa kita kembangkan terus dan Bapak Ibu bisa ngikutin nih gitu. Nah, ini kita belum iklan Bapak Ibu, belum iklan berbayar ya. Jadi baru satu akun TikTok ini saja. Rencana saya tuh tadinya sama coach itu kita di IG kita iklankan, kemudian di WhatsApp Business kita iklankan, dan terakhir nanti senjata terakhirnya kita di Google Ads. Karena Google Ads ini juga powerful, tapi memang triknya sedikit berbeda gitu. Tapi banyak juga saya dengar dari coach juga ada member-member yang bisa di Google Ads dan sebagainya. Nah, ini untuk bisa meraih ke nanti pasar luar negeri gitu kan. Jadi ketika nanti di dalam negeri membernya sudah jago semua, sudah bisa closing, udah berebut nih misalkan, kita bisa ambil pasar luar negeri nih nanti gitu. Kita misalkan mana negara-negara mana yang lebih masih miskin nih, yang belum banyak rekrut. Nah, kita bisa pakai Google Ads nanti ke depannya gitu. Tapi ini yang simple dulu aja deh gitu. Gimana caranya Bapak Ibu bisa ngiklan, kemudian ada yang balesin chatnya bisa sampai closing gitu. Jadi itu eh, yang saya mau sampaikan malam ini. Jadi Bapak Ibu bersyukur sudah ada di Lipkut dan di bawah bimbingan SGR dan Coach Ardi dan Dr. Sugeng benar-benar berkomitmen supaya Bapak Ibu sukses gitu kan. Supaya Bapak Ibu benar-benar bisa menjadikan Lipkut ini sebagai kendaraan bisnis yang siap bersaing di masa depan ya. Jadi bicara label ini bicara masa depan Bapak Ibu, bukan bicara bisnis hanya multi level dan sebagainya. Jauh sekali kita sudah ada di atas itu semua gitu. Jadi harus bangga Bapak Ibu ada di Leadgood ya. Kesimpulannya nih Bapak Ibu, jadi apa saja harus dilakukan nih gitu ya. Satu, Leadgood plus digital marketing plus AI ini adalah era baru Bapak Ibu. This is new era. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan, segera apa namanya action dari sekarang ya. Yang kedua, ini tadi yang saya sudah sampaikan, simple way but fastest result atau powerful result.
Jadi saya dengan Coach Ardi, dengan Dr. Sugeng, kita ingin membuat cara yang simple, yang mudah diikuti, mudah diaplikasi, tapi hasilnya cepat, gitu. Hasilnya powerful. Mantap Mas Yayan, mantap, dahsyat. Siap. Ya, nah, kemudian actionnya apa nih buat Bapak Ibu semua? Ya siap harus belajar hal baru. Ya, jadilah 1% orang yang masuk ke dunia AI gitu. Karena di Indonesia itu baru 1% sebetulnya yang baru dengar-dengar AI. Apalagi kalau yang sudah terjun dan sebagainya masih sedikit sekali gitu kan. Yang kedua, beritahu nih sekarang member-member yang nggak aktif yang di bawahnya, ayo aktifkan lagi tokonya segera. Song-song era ini gitu kan, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kesalip sama member-member baru ya. Mungkin itu aja coach yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan haja wa arana wa yahfadna walhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan ke Coach Ardi ya.